Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua semuanya, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan orderannya makin banyak. Ya, kesempatan kali ini saya coba bahas beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar ataupun yang bertanya langsung via WA. Salah satunya adalah mengenai cara nyablon logo dengan detail yang tinggi tapi dengan tidak menghilangkan beberapa detailnya. Jadi kebanyakan teman-teman nyablon logo itu terkendala dengan bleber, hasilnya kurang maksimal dan sebagainya. Dalam hal ini kita bisa bisa kita akali dengan beberapa cara. Yang pertama dengan memilih alat sablon yang sesuai, misalkan gunakan screen dengan kerapatan yang halus, gunakan rakal yang lancip dan sebagainya, atau juga bisa juga dengan teknik gesutan yang lebih berhati-hati. Soal ini saya akan coba bahas mengenai tips bagaimana ketika kita harus mengeksekusi desain dengan logo seperti ini dengan beberapa detail yang boleh dikatakan halus lah, tapi dengan hasil yang maksimal. Ini hanya sebagai salah satu bahan kita untuk mempermudah proses jalannya sablon. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa kalau untuk desain seperti ini maka hasil pecah warnanya adalah settingnya pertama nanti kita nyablon warna putih dulu, yellow, green, dan black. Nah, ini biasanya untuk nyablon GL atau pastisol rata-rata 2 kali naik atau 2 kali nimpah. Jadi nanti putih dulu, lalu kuning, lalu hijau, lalu hitam, dan semuanya naik 2 kali. Dalam kasus ini tips saja kalau teman-teman langsung misalkan nyablon warna putih dulu, keringkan, lalu timpa lagi warna putih, lalu nyablon warna kuning, keringkan, lalu kuning lagi, artinya langsung 2 kali, maka itu bisa saja sah-sah saja dan mungkin beberapa teman juga berhasil dan baik-baik saja. Tapi mungkin untuk beberapa teman yang baru memulai akan mengalami banyak masalah. Salah satunya adalah ketika kita nyablonin warna putih, ini otomatis si putih ini ketinggiannya lebih tinggi daripada bahan ya. Jadi ini ada jadi kayak bolong seperti ini, dan itu dari bahan ke warna putih itu ada ketinggian yang cukup ketara lah gitu karena 2 kali naik. Lalu kuning sama juga seperti itu, jadi nanti ini bagian sini tuh bolong dan isi kuningnya itu tinggi karena 2 kali naik gitu. Hijau pun demikian, biasanya yang agak rawan itu pas bagian hitam. Nah, bagian hitam ini biasanya agak sedikit rawan. Pertama, kalau kita nyablonnya sekali, kemungkinan si detail ini akan dapat seperti ini, harian tulisan ini, tapi si yang ngeblok hitam ini akan kurang solid karena baru sekali naik. Otomatis kita harus timpah lagi kan. Nah, masalahnya ketika kita timpah, yang ini akan menjadi solid, tapi biasanya si detail yang ini akan menjadi lebih jadi lebih terganggu seperti itu. Jadi lebih misalkan ada yang bleber atau misalkan detailnya beberapa ada yang hilang, misalkan IC ini, nah huruf A ini si putih tengahnya tuh nggak ada, jadi tertimpa sama tinta hitam yang bleber. Jadi karena 2 kali timpah gitu kan, seperti itu. Makanya saran dari saya ketika harus 2 kali naik, gunakan teknik naik 2 kali itu timpah itu selang-seling. Jadi nanti teman-teman nyablonnya itu putih dulu sekali, kuning sekali, hijau sekali, hitam sekali, baru ulangi lagi dari awal, putih lagi, kuning lagi, hijau lagi, baru terakhir hitam. Itu insya Allah akan meminimalisir terjadinya bleber atau hilangnya detail dari warna hitam khususnya ya. Itu cara yang pertama. Berarti 2 kali naikkan semuanya, dan kemungkinan akan memakan
waktu yang banyak karena harus 2 kali naik semua. Nah, saya kasih saran itu biasanya biar naiknya lebih cepat, pengerjaan lebih cepat, meminimalisir waktu juga. Ini yang putihnya biasanya saya bikin blok semua. Nah, caranya kita bikin film baru. Nah, misalnya kita ambil yang ini. Nah, jadi si putihnya itu kita pakai yang ini. Jadi ngeblok gitu. Nah, jadi nanti bahan putih. Nah, putih ini teman-teman bisa naik 2 kali saja, 2 kali. Baru nanti yellow cukup sekali karena sudah tebal kan, karena di bawahnya sudah ada putih. Hijau juga cukup sekali, dan terakhir hitam juga cukup sekali, dan itu akan mempermudah ketimbang harus putihnya 2 kali, yellownya 2 kali, hijaunya 2 kali, hitamnya 2 kali, dan itu bisa mempermudah atau menghemat waktu teman-teman dalam proses penyablonan. Tapi salah satu hal yang paling penting adalah cara gesutnya supaya tetap detailnya terjaga. Jadi cara gesutnya juga tidak sembarangan, tapi minimal dengan warna putihnya yang seperti ini teman-teman bisa menghemat waktu penyablonan. Jadi nanti putihnya naik 2 kali, yellow, hijau, dan hitamnya cukup sekali-sekali, ketimbang teman-teman harus nyablon putih dulu, yellow, hijau, hitam, lalu putih lagi, yellow lagi, hijau lagi, baru hitam terakhir. Nah, itu jadi dari desain, dari setting pecah warna juga bisa menghemat proses kita jalan sablon ke depannya. Oke, itu saja sering kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.